Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam tetap kita haturkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Rafi Alfari, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang mazhab. Mazhab ialah suatu jalan pokok pikiran atau metode yang ditempuh oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum Islam, suatu peristiwa yang dilandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun mazhab secara bahasa yakni pendapat, kepercayaan dan doktrin. Dan secara istilah, mazhab ini juga bisa diartikan sebagai komunitas yang memakai kepemahaman tertentu. Juga membentuk sebuah kelompok yang khusus dan membedakan pendapat dari lainnya. Pertanyaannya, kenapa munculnya mazhab ini? Yaitu karena bagian dari proses sejarah dalam menetapkan hukum Islam dari generasi sahabat, tabi'in sehingga mencapai masa keemasan pada khalifah. Adapun sebab-sebabnya terjadi perbedaan mazhab ialah dikarenakan perbedaan persepsi dalam ajaran usul fikih dan fikih. Dan timbul pertanyaan lagi, mengapa kita ini harus bermazhab? Dikarenakan faktor ketidakmampuannya diri kita ini untuk menggali hukum-hukum syariat itu sendiri dan secara langsung mengambil dari sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir yaitu jenis-jenis mazhab dalam Islam. Adapun jenis mazhab dalam Islam yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah aliran mazhab yang merujuk pada pemikiran pendirinya, yaitu Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Para pengikut mazhab ini menyandarkan argumentasi mereka kepada pemikiran atau ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi ini juga termasuk salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni, yaitu aliran yang banyak dianut oleh mayoritas umat muslim. Dan juga mazhab Hanafi ini termasuk salah satu mazhab yang pertama kali timbul di kalangan imam mujtahid lainnya. Adapun yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini merupakan aliran mazhab yang dibentuk oleh pemikiran Imam Malik bin Anas dan para penerusnya. Mazhab Maliki ini juga termasuk mazhab dengan penganut terbesar ketiga, yakni sekitar 25% dari umat Islam di seluruh dunia. Adapun keunikan mazhab Maliki ini, yaitu penganutnya menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum yang didasarkan pada fakta bahwa Rasulullah SAW hijrah, hidup dan meninggal di kota Madinah. Dan di sini ada juga sumbernya penetapan hukum mazhab ini didasarkan pada nas Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir. Dan adapun yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang biasa kita sebut Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini memiliki pengikut terbesar kedua setelah mazhab Imam Hanafi di seluruh dunia. Penganut mazhab Syafi'i ditaksir mencapai sekitar 28% seluruh muslim sunni di dunia, mulai dari Mesir, Indonesia, Malaysia, Brunei dan lain sebagainya. Adapun sumber penetapan hukum mazhab Syafi'i didasarkan pada Al-Quran
sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini adalah suatu aliran mazhab yang merujuk pada pemikiran Imam Ahmad bin Hambal beserta murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini juga tergolong sebagai mazhab dengan pengikutnya yang terkecil, yaitu hanya sekitar 5% dari seluruh kaum muslimin Sunni di seluruh dunia. Dan adapun sumber penetapan hukum mazhab Hambali ini berpegang teguh kepada nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan juga fatwa sahabat, ijtihad sahabat, mengambil hadis mursal dan qiyas sebagai langkah terakhir. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan kesalahan itu miliknya diri saya sendiri, dan kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhati wal innayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.